Halo, assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan saya Menol, berkabar hari dulur, sehat kan, mungkin paling kesehatan. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep simpel banget masak cuba dengan bumbu char siu atau saus char siu dong ya. Ini caranya sangat simpel banget dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Ini kesukaan majikanku dan alhasil cubane rasane iku jarene bosku enak sih dan juga empuk ya lur ya. Walaupun saya tidak makan, kalau suka ini saya bagi resepnya. Oke, pertama siapkan dulu beli cuba, saya pakai yang ada ikine apa jenenge iku? Kuate atau tulangnya ya lur ya, ada yang enggak ada tulangnya, ada yang ada tulangnya. Nah, ini setelah dicuci bersih, tiriskan dulu. Lanjut ini bisa dipukul-pukul seperti ini, iki supaya empuk ya, dipukul-pukul. Dan lanjut iki harus dibelah ini iki karena kalau enggak gitu nanti digoreng dia iki akan ngelengkung ngono lur ya. Jadi sing pinggir-pinggir itu bisa dibelah dulu seperti di video. Oke, lanjut terus iki bisa ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Kenapa? Supaya bumbunya meresap ke dalam ya lur ya. Nah, iki bisa diikutin dengan cara saya supaya alhasil nanti empuk ya lur ya dan juga bumbunya meresap. Nah, lakukan sampai selesai. Iki caranya sama ya kayak yang pertama tadi, dipukul-pukul terus dibelah bagian pinggirnya terus ditusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Oke, lanjut lor, kalau sudah seperti ini sisihkan dulu dan bumbunya ini menggunakan bumbu char siu atau di Hongkong disebut dengan jasiucong. Mereknya sesuai selera saja ya lor ya. Oke, lanjut siapkan mangkok terus masukkan bumbunya secukupnya tergantung sama masaknya seberapa. Kalau aku pakai segini saja sudah cukup ya lor, terus tambahkan merica bubuk atau lada bubuk, tambahin tepung maizena, tambahin minyak goreng sedikit. Kalau pakai minyak wijen juga bisa, kalau aku pakai minyak goreng saja. Dan setelah itu ini saya tambahkan dengan sedikit air terus diaduk-aduk sampai merata. Kenapa harus ditambahin air? Supaya bumbunya itu merata ya lor ya. Oke, lanjut diaduk-aduk saja seperti ini terus ambil cubanya tadi terus bisa dimarinasi dulu. Nah, ini dimarinasi sekitar 30 menit ya lor, bumbunya ben meresap 30 sampai 1 jam. Ini bisa ditaruh di kulkas supaya nanti hasilnya iku empuk ya lor ya. Jadi harus marinasi ini rodok suwi sithik ya lor ya. Kalau bisa kalau misalnya tambah lebih ben enak empuk kayak beli di luar itu marinasi selama 1 malam. Jadi malam hari dimarinasi, keesokan harinya buat masak siang hari atau malam hari gitu. Kena sembarang sesuai waktunya ya. Oke, lanjut iki saya marinasi dulu, kalau bisa ditaruh di kulkas karena kalau musim panas ini harus ditaruh di kulkas ya supaya tidak basi. Oke, seperti ini ditutup dulu, ditunggu di kulkas. Ini saya taruh di kulkas dulu, biasanya saya tutup seperti ini. Pokok marinasi ini minim paling sedikit itu 30 menit ya, bisa lebih pokoknya. Oke, lanjut kalau sudah dimarinasi, panasnya wajan, semprotkan minyak atau tuang minyak secukupnya, langsung baik ini digoreng. Nah, ini ambil dulu. Nah, ini sudah saya taruh di kulkas, kemudian diambil satu persatu digoreng seperti ini. Apinya menggunakan api sedang ya lor ya. Apinya ingat menggunakan api sedang, jangan api kecil. Oke, digoreng seperti ini terus dibolak-balik ini nanti ya kalau sudah terlihat kecoklat-coklatan. Nah, bisa digeser-geser seperti ini. Oke, ini saya bolak-balik, maaf enek suara nih guguk. Ya suara nenek jopo lebih ya lor ya. Nah, kita tetap digoreng seperti ini, tunggu agak kecoklat-coklatan. Baru nanti dikasih air ya lor ya. Airnya air dari bekas mangkok tadi kan masih enek bumbu ning kono ya lor, bisa ditambahkan air, sedikit air gitu. Nah, iki dari bekasnya tadi kan masih ada sedikit gini ya, itu bisa ditambahkan air sedikit dan setelah itu bisa dimasukkan di sini. Pokoknya ditambahkan air secukupnya, nggak usah terlalu banyak banget ya airnya, cuma sampai meres dicoba gitu aja udah lor. Nah, ini saya bolak-balik seperti ini. Ini nanti alhasil empuk ya lor ya. Ya walaupun saya tidak makan, bosku suka makanya tak gawe ini konten. Oke, ini saya masukkan airnya. Nah, seperti ini nanti dimasak baik sampai airnya menyusut ya, sampai kering, sampai bumbunya meresap gitu. Nah, ini proses masak itu bisa ditutup dulu ya lor ya. Ini saya tutup dulu. Ditutup dulu dan kalau sudah menjadi seperti ini bisa dibalik ya, dibolak-balik. Nah, dibolak-balik seperti ini. Lanjut wae ditutup lagi. Nah, ini kalau sudah hampir nggak ada airnya, ini terus dimasak wae, bisa dibolak-balik ya, jangan sampai terlalu gosong. Nah, ini bisa dibolak-balik seperti ini. Nah, ini sudah tidak ditutup ya lor ya, serah tak tutup karena airnya sudah hampir nggak ada airnya, menyusut airnya, makanya dibolak-balik aja seperti ini. Ini geroseng-geroseng dibolak-balik aja. Nah, ini kan sambil menyusut ya, dibolak-balik sampai kering nggak ada kuahnya. Pokoknya wis delok nek video ini ya lor ya. Ya, setiap majikan kan seleranya beda-beda, semoga aja majikan sampean suka seperti majikanku ya lor ya, karena seleranya itu beda-beda. Nah, sampai dia niki agak lengket seperti ini lor, bisa dilihat di video. Nah, kalau sudah seperti ini berarti wis matang lor, matikan kompor, langsung wae taruh di piring. Cara penghidangan biasanya ikut tak potong seperti ini supaya permudah lek makan ya lor ya, sesuai selera. Bagaimana kalau misalnya dipotong sendiri gawe garpu sama pisau ngono kae yo kena sih. Kalau aku cara penghidangannya seperti ini, sing simple wae ya, dipotong lipisan dipotong lipisan ya wis, pokoknya ini ya lor ya. Selamat mencoba, semoga majikan sampean suka seperti majikanku. Ini saya mau berbagi resep yang sangat simpel banget masak sate ala Hongkong kesukaan majikanku. Oke, pertama ini saya siapkan dulu adalah paha ayam. Karena di rumah ada nih paha ayam, jadi saya buang bagian tulangnya ya lor ya. Kalau misalnya sampean beli di pasar, beli saja sing langsung kaibas yang sudah tidak ada tulangnya.
Oke, iki buang dulu bagian tulangnya dan setelah itu iki bagian kulitnya juga saya buang. Sesuai selera saja ya, kalau aku biasanya tak buang. Terus iki bisa dipotong-potong sesuai selera besar kecilnya. Nah, biasanya satu paha ayam itu memang menghasilkan ada 9 tusuk ya lur ya. Jadi saya sering masak itu seperti itu. Kalau misalnya sampean pingin itu oke ya bisa ditambahkan ya. Dan ini tusuknya saya beli yang pendek ya, bukan yang panjang gitu. Segini saja udah cukup. Tidak usah terlalu panjang dan iki dagingnya sudah saya cuci bersih, tiriskan dulu langsung baik saya sunduk. Nah, iki bisa dimarinasi dulu langsung disunduk. Nah, iki dulu itu aku pernah masak itu buat kontennya itu tak marinasi dulu baru disunduk. Nah, kali ini saya tak sunduk dulu baru dimarinasi gitu. Oke, iki saya sunduk-sunduk, saya isi 3 ya lur ya, iki cukup 3 wae. Nah, ini sunduknya murah banget lur, satu bungkus itu harganya kalau nggak salah $2 apa $3 gitu loh. Oke, lanjut, dan ini saya pakai bumbunya yang ini bisa diganti dengan tahu pancong ya, hampir mirip tahu pancong. Terus ini ada hoisinjong. Oke, lanjut, dan ini agak sedikit pedes gitu loh lur ya. Kalau misalnya nggak suka pedes dan dikasih cuma apa-apa, diganti wae dengan saus tiram. Dan ini adalah hoisinjong. Nah, aku pakai segini saja. Dan setelah itu iki saya tambahkan juga dengan kecap asin secukupnya. Oke, lanjut tambahkan dengan merica bubuk kaldu ayam. Terus iki tambahin sedikit minyak goreng. Aduk-aduk saja sampai merata dan ini nanti bisa dioleskan di satenya. Oke, saya ambil dulu wadah, ditaruh di sini. Dan ini nanti yang makan ada 3 orang saya sebenarnya lor. Tapi iki 3 orang itu aku ngirim gitu loh di wadah ini box makanan. Dan hari ini masaknya ada 3 menu. Makanya aku pakai 1 paha ayam bayi sudah cukup. Oke, iki dimarinasi dulu seperti ini, dioleskan semua bumbunya sampai benar-benar merata. Dan setelah itu ini bisa didiamkan dulu sekitar 1 jam ya. Ben bumbunya itu meresap. Nah, ini bisa ditaruh di kulkas kalau misalnya musim panas, waktu marinasi maksudnya supaya tidak basi ya lor ya. Karena kalau musim panas sih cepet banget basi daging-daging. Oke, ini saya marinasi dulu 1 jam, bisa ditaruh di kulkas. Dan kalau sudah 1 jam kemudian iki sudah siap, iki semprotkan sedikit minyak dulu dan setelah itu taruh di wajan seperti ini. Pakai wajan apa saja tergantung sesuai selera, kalau bisa pakai teflon ya. Kalau yang bulat itu juga bisa sih sebenarnya. Iki usahakan apinya paling kecil ya, kecil apinya, terus dibolak-balik pokoknya dimasak sampai matang. Dan ini nanti hasilnya teflon itu sampai gosong-gosong gitu loh ya. Sepenting bagian daging itu nggak gosong. Pelan-pelan pokoknya sampai matang, bisa dibolak-balik di apa jenis dibolak-balik, intinya dibolak-balik ini ya, dibolak-balik, dibalik, dipindah-pindah maksudnya yo. Iki simpel banget, bisa dicoba dengan cara saya. Iki bosku suka banget ini. Enak loh, alhasil iku dagingnya empuk karena kalau majikanku itu nggak suka sate yang keras ya. Jadi hasilnya iki enak empuk gitu loh. Nah, ini sudah hampir matang, dibolak-balik dalam, tapi walaupun wajahnya itu kelihatan gosong tapi diane satenya itu nggak gosong ya lor. Dan ini sudah matang. Nah, seperti ini bisa ditaruh di piring, cara penghidangan sesuai selera. Dan setelah itu iki langsung baik dibersihkan ya wajahnya. Terus ini goreng lagi yang kedua karena kan masih ada yo putut telaten lah lor yo masaknya. Pokoknya wajahnya harus dibersihkan dulu, mau dari kerak-kerak ireng, terus baru buat manggang lagi seperti ini. Nah, ini sudah matang semuanya, alhasil seperti ini. Enak banget. Ini cocolannya apa mbak? Nggak usah dicocolin loh ya, ini tanpa cocolan seperti ini saja rasanya wis enak, bisa disajikan. Just kalau misalnya pingin cocolan ya bisa dikasih lah sesuai selera. Selamat mencoba, semoga majikan sampai suka seperti majikanku. Video kali ini saya mau berbagi resep masakan Hongkong buat sehari-hari kanggo majikanku. Ini adalah sup ikan, sayur dan juga udang. Ini tadi saya sudah beli ikannya, saya belinya yang wan jilam ya, sing wan jilam ini sebenarnya ini tadi harganya $20 segini, tapi ada diskon karena saya belinya agak malam jam setengah 6, jadi cuma $15. Oke, lanjut, dan setelah itu siapkan udang secukupnya. Saya udangnya yang pakai udang yang SS-an, kalau pakai yang fresh juga bisa ya lor ya. Oke, lanjut, terus ini sayurnya saya menggunakan sayur pak cucai, ini nanti dicuci sampai bersih, enggak usah dipotong ya, sesuai selera saja. Dan sayurnya juga saya menggunakan sayur sawi putih atau wong apa seperti ini, saya pakai 1 saja ya, yang kecil. Terus ini bisa dipotong-potong sesuai selera juga, cara pemotongannya bagaimana, kalau aku tak boleh menjadi 2 bagian seperti ini saja. Lanjut, ini nanti dicuci juga sampai bersih dan setelah itu bisa ditambahkan dengan wortel. Pakai secukupnya juga wortelnya ya, bisa dipotong-potong juga sesuai selera. Ini dikupas dulu dan setelah itu dipotong-potong dan ben ada warna merahnya, ben tambah seger ya lor ya. Oke, lanjut, dipotong-potong dulu seperti ini dan setelah itu siapkan jahe, bisa dikeprek, pakai jahe secukupnya saja. Kalau saya pakai segini saja tak keprek. Bisa dipotong, bisa dikeprek ya. Oke, lanjut, ikannya sudah saya cuci sampai bersih. Terus ini saya lap dulu menggunakan tisu makanan supaya nggak terlalu banyak airnya. Kalau dimarinasi nanti ben ngeresep di ikannya, ben nggak bau amis gitu ya lor ya. Oke, udangnya pertama ini saya tambahkan dengan garam, sama yo marinasi ini kasih sedikit garam, merica bubuk atau lada bubuk. Dan setelah itu tambah nih ini ada tepung maizena, terus tambah nih minyak goreng secukupnya sih, diwain nggak usah terlalu banyak, disemprot-semprotkan seperti ini. Jadi ini udangnya juga dimarinasi ya. Ini aku belinya udangnya sing SS-an di supermarket, di Waihong ada atau dipakai itu ya lor ya. Biasanya aku pakai yang seperti itu. Oke, lanjut, dan setelah dimarinasi, kui mau udangnya ditunggu dulu 15 menit ya. Ikannya juga dimarinasi seperti yang tadi, tambah sedikit garam, merica bubuk, tepung maizena, tambah sedikit minyak goreng gitu. Terus ini diaduk-aduk aduk-aduk diulet-ulet ini dimarinasi ben bumbunya itu merata. Terus ini saya sisihkan dulu. Lanjut, ini namanya adalah wusi ya, wusi ini kilor, ini murah banget, ini satu bungkusnya harganya $6. Terus ini dibuang airnya, jadi ini airnya mestian, terus dibuang airnya, terus ini bisa disisihkan dulu. Lanjut, ini sayurnya pak cucai sudah saya cuci bersih dan setelah itu ini mau wusi ini saya taruh di mangkok seperti ini, nggak ada airnya ya ini. Terus iki ada
ikan sama udangnya yang sudah dimarinasi selama 15 menit. Lanjut ini sayur sawi sama wortelnya sudah saya cuci bersih. Dan setelah itu ini bumbu sup saya menggunakan ini. Iki belinya itu di Kaibo ya lor ya. Kalau misal di supermarket yang Waihong kayaknya ada sih, tapi aku biasanya belinya di Kaibo. Oke, lanjut ini sudah siap untuk memasak. Siapkan panci, saya menggunakan panci hitam ini ngapo. Taruh air secukupnya, masukkan jahe dan setelah itu masukkan bumbu supnya ini, dicemplungkan lalu ditutup, ditunggu dulu sampai mendidih. Ini apinya menggunakan api sedang ya lor ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, diaduk-aduk dulu sebentar. Oke, lanjut setelah itu masukkan sayurnya. Pertama saya masukkan sayur pak cocainya. Tergantung sesuai selera. Kalau aku biasanya ini gile aku masak lor. Masukkan semua sayur pak cocai tapi ditata disisihkan dulu seperti ini. Ya wis pokoknya delapan video ini iki ya. Dan terima kasih banget pokoknya yang selalu nonton video saya dan ditunggu di next video selanjutnya pokoknya masak-masakan Hongkong sehari-hari buat majikanku. Apa yang majikanku suka ya tak gawe konten, kalau nggak suka ya nggak mungkin tak kayak konten lor. Yes, pokoknya saya tak kayak konten iki semuanya majikanku suka. Oke, masukkan semua sayurnya bisa ditata seperti ini dan setelah itu baru taruh iki apa jenenge ikannya di atasnya ya. Nah, iki ikannya ditaruh di atasnya seperti ini. Kalau bisa belinya yang wanjilam ya lur. Wanjilam itu enggak terlalu banyak durinya gitu. Tapi harganya sebenarnya iki agaan mahal sih. Makanya aku beli sing agaan malam iku yo ada diskon lur. Biasanya diskonnya $5 di tempatku sih, tapi kalau di tempat kalian nggak tahu sih yo. Oke, lanjut iki businya juga saya tata di sini, ditata sesuai selera saja ya cara penghidangannya. Iki ditutup dulu dimasak selama 7 menit. Nah, kalau sudah 7 menit kemudian iki wes hampir matang ikannya, baru masukkan udang. Nah, iki udangnya tak masukkan seperti ini. Nah, terus ini nanti ditutup dimasak selama 2 menit. Jadi 2 menit saja udangnya wis mateng ya lur ya. Nah, ini sudah matang lur. Ini tadi totalnya cuma 9 menit menggunakan api sedang wis mateng. Ditutup langsung wae dihidangkan kanggo majikan. Ini tidak perlu ditaruh di piring. Cara penghidangannya dengan panci seperti ini. Walaupun dia nih sudah tidak di kompor tapi ini tetap panas mendidih. Selamat mencoba ya lur. Semoga majikannya sama suka seperti majikanku. Dan maaf banget ya, tergantung ikannya. Ikannya kalau misalnya pakai yang besar berarti yo agak lama cara masaknya karena ikannya aku kecil jadi cuma 7 menit wae terus ditambah 2 menit. Mau udangnya 9 menit wis pas banget.